Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya, khususnya untuk mahasiswa optik yang mengambil kelas optik bersama saya. Tepatnya ini adalah kelas 4B ya, kelas 4B optik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang semestinya kita selesaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa tugas ini, tapi sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Saya izin share screen dulu. Nah, jadi tugas yang akan saya berikan ini adalah berupa tugas kelompok. Tugas kelompok yang sekaligus menjadi akan saya nilai sebagai kuis ya. Tugas kelompok dan kuis. Jadi maksudnya adalah tugas ini adalah tugas kelompok dan juga merupakan tugas kuis. Artinya ada dua penilaian yang akan saya nilai dari sini ya. Tugasnya cuma satu, tetapi penilaiannya dua di sini. Saya nilai yang pertama sebagai tugas kelompok dan yang kedua saya nilai sebagai kuis. Nah, sehingga di sini saya harapkan teman-teman untuk mengerjakannya dengan baik karena nilainya ada dua. Kenapa kita buat tugas kelompok? Karena sedari awal belum ada tugas kelompok yang kita kerjakan. Kemudian kuis juga masih kurang, sehingga pada kesempatan hari ini saya menggabungkan dua tugas ini. Nah, sekarang saya akan terlebih dahulu membagi kelompok dari teman-teman, yaitu ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4, ada kelompok 5, dan ada kelompok 6. Jadi saya akan bagi teman-teman semuanya menjadi 6 kelompok di sini. Baik, langsung saja. Saya akan lihat ada berapa orang di sini kita semuanya. Saya izin share screen lagi. Share screen. Nah, jadi ini adalah daftar mahasiswa ya kelas 4B yang mengambil mata kuliah optik dengan saya, di mana ini saya ambil dari portal. Sekarang langsung saja saya buat di sini. Jadi saya mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadinya kita ingin membagi menjadi kelompok, ada 6 kelompok. Sekarang kita ada 44, sehingga artinya rata-rata ada 7 orang ya. 6 kali 7, 42. Artinya ada 2 kelompok yang 8 orang. Oke, tak masalah. Kelompok 1 saya mulai dari Aras Larasati, kelompok 1 dengan Dwi Ramadianti, kelompok 1. Kemudian Wika Junilita, kelompok 1. Kemudian Nurul Khairunisa juga kelompok 1, sudah 4. Kemudian Ramadhani kelompok 1 dan Yuni Zumratu Sa'adah juga kelompok 1.
Nah, ini saya acak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 1 orang lagi. Tiara Melinda juga kelompok 1. Oke, ini 7 orang ya. Sedangkan kelompok 2, saya langsung saja kelompok 2, Elsa Desanti, kelompok 2, Amirah Lutfiah juga kelompok 2, lalu Nadila Aisyah Putri kelompok 2, dan Ahmad Amirul Latif kelompok 2, kemudian Wina kelompok 2, Devina Marta Farah juga kelompok 2, lalu Indah Mayanda kelompok 2. 2, 2, 2, 6, terus 1, 7. Sedangkan kelompok 3, saya mulai dari Atika Friska, Desi Wulandari, lalu ada Saidah Atikah, Salsa Fajriya, kemudian Khairul Ahlun Naza, Khairan Matsluba, lalu Muhammad Idris Tukan. Oke, pas 3, 2, 2, oke, 7. Sedangkan kelompok 4, ini saya mulai dari Dwi Ajeng Andini kelompok 4, Habibur Rahman kelompok 4, Talia Ananda juga kelompok 4, Khairanila juga kelompok 4, Shilpi Khairia kelompok 4, Tengku Rahimah kelompok 4, lalu Dwi Merlian Elviza juga kelompok 4. Oke, 7. Nah, sedangkan kelompok 5, otomatis ini ada 8 orang ya. Saya ambil kelompok 5 dari sini. Kelompok 5 saya mulai dari Muhammad Rizkillah, kemudian Ainur Rahmah, kemudian Windy Rosita, oke, kemudian Aulia Nurulita, sudah 4, kemudian Vika Elmalia 5, kemudian Muhammad Abel Agam Azhari 6, Siska Yanti, Joel Setiawan Sinaga. Nah, berarti ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6, berarti tinggal 2 orang lagi ya. Saya lanjutkan ke Syafirah Amelia Putri, kelompok 5, dan 1 lagi Aldita Tasya Astuti. Nah, ini ada 8 orang. Saya ulangi. Kelompok 5 ada Aldita Tasya Putri 1, Vika Elmalia 2, Aulia Nurulita 3, Muhammad Rizkillah 4, Ainur Rahma 5, Windy Rosita 6, Amelia 7, dan Jo Setiawan 8. Lebih 1, saya hapus 1 nama. Nah, sedangkan kelompok 6 adalah sisanya, yaitu Delvia Ranti, kelompok 6, kemudian ada Nanda Ardita, juga kelompok 6, yang kedua, Monica, juga kelompok 6, yang ketiga, Syafirah Nur Khalisoh, juga kelompok 6, yang keempat, Meila Nafisa, juga kelompok 6, yang kelima, Barta Dona Hutari, juga kelompok 6, yang keenam, kemudian Siska Yanti, juga kelompok 6, yang ketujuh, dan Muhammad Abel Agam Azra, RY, kelompok 6, yang ke-8. Nah, jadi itu pembagian kelompoknya. Artinya kelompok 5 dan kelompok 6 jumlahnya ada 8 orang. Sementara kelompok 1 sampai kelompok 4 ada 7 orang jumlah kelompoknya ya. Ini saya stop share lagi dan saya kembalikan ke PowerPoint kita.
Ini ada 7 orang. Ini juga ada 7 orang. Ini 7 orang. Ini 7 orang. Ini 8 orang. Dan ini juga 8 orang. Nah, seperti itu. Kemudian apa tugasnya? Nah, jadi tugasnya di sini saya jelaskan. Tugasnya adalah membuat makalah, membuat makalah yang terdiri atas minimal 8 halaman. Maaf, minimalnya 10 halaman dan maksimal ada 15 halaman. Nah, jadi 10 halaman dan 15 halaman ini tidak dihitung halaman judul, cover, kemudian kalau ada kata pengantar juga tidak dihitung. Kemudian pokoknya ini mulai dari kontennya saja ya. Dan daftar pustaka juga tidak dihitung. Tetapi harus dibuat daftar pustaka, tetapi tidak dihitung halamannya. Nah, artinya formatnya adalah halaman judul. Kemudian setelah halaman judul ada kata pengantar, kemudian ada konten ya, konten dan ada daftar pustaka. Nah, seperti itu. Sekarang saya ingin jelaskan, oh ya, ini terlebih dahulu. Jadi tugasnya ini diketik, makalahnya diketik menggunakan font Times New Roman TNR ya, TNR, size-nya 12 font size ya, 12 font size-nya dengan 1,5 line spacing ya. Nah, seperti itu, 1,5 line spacing dengan margin seragam. Kiri sama dengan kanan, sama dengan atas, sama dengan bawah, yaitu 3 cm. Nah, jadi 3 marginnya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke yang pertama, ada cover tadi ya, ada halaman judul ya. Ada halaman judul. Nah, pada halaman judul ini tolong dibuat ya formatnya tugas optik, kemudian judul. Setelah judul ada logo Undri, kemudian ada tim kelompok, kemudian setelah ada tim kelompok, kemudian ada tulis program studi bla bla bla, jurusan bla bla bla, fakultas bla bla bla, Universitas Riau 2021. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini semuanya ditulis size-nya 12 saja. 12 saja, diatur sedemikian rupa sehingga tampak rapi ya. Size-nya 12 saja, tidak perlu dibesarkan lagi, cukup 12 tapi diboldkan dia ya untuk judulnya. Oke. Nah, kemudian kata pengantar saya serahkan sama teman-teman. Lalu konten.
Jadi kontennya langsung ditulis pada ketika Anda pada halaman mau mulai nulis konten itu, langsung mulai saja. Langsung mulai apa yang ditugaskan itu. Terserah mulai apa ya. Langsung mulai saja, tidak perlu ditulis bab 1, bab 2, bab 3, tidak perlu. Langsung saja ditulis. Boleh misalnya satu apa misalnya gitu ya. Satu bla 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 bla, nanti kemudian pada halaman berikutnya 2 bla bla, nah, terserah. Kalau ada gambar, silakan masukkan gambarnya dan buat sumber gambarnya dari mana. Kalau dari internet, buatnya sumbernya. Gitu juga seperti tabel, kalau ada tabel, masukkan tabelnya dari mana diambil. Nah, kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka minimal terdiri atas 5 daftar pustaka ya. Minimal 5 daftar pustaka. Nah, cara penulisan daftar pustakanya ditulis nama semuanya. Ditulis semua namanya dengan melakukan penyingkatan pada nama second name-nya. Contoh Dedi Irawan berarti ditulis Irawan, D. Oke, lalu misalnya nama yang kedua, katakanlah ada 3 orang di sini ya, Irawan, D, titik, koma. Lalu misalnya ada Naila Faiza misalnya, berarti Faiza, N. Lalu ada Fahrudin misalnya. Fahrudin. Kemudian tahunnya tahun berapa? Contoh 2021. Lalu tuliskan judulnya. Judul. Lalu kalau dia dari jurnal, tuliskan misalnya jurnal apa? Jurnal Geliga Science misalnya. Jurnal Geliga Science, contoh ya. Kemudian tempat terbitnya, Pekanbaru Indonesia. Seperti itu. Jadi minimal ada 5 daftar pustaka minimal. Kalau lebihnya silahkan ya. Nah, itu apalagi yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan lalu bagaimana dengan topik-topiknya. Sekarang kita tulis ya. Jadi makalah yang akan dibuat itu, sini saya buat topik tugas kelompok. Kita buat dari kelompok 1. Jadi makalah yang akan kalian kerjakan ini adalah membuat makalah berdasarkan perkuliahan yang sudah kita laksanakan. Nah, jadi akan saya ambil 6 dari perkuliahan yang sudah pernah kita laksanakan ya. Baik, yang pertama adalah saya buka di sini. Yang pertama dulu perkuliahan kita yang pertama adalah persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik. Persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik. Kemudian kelompok yang kedua judulnya adalah perkuliahan kita yang setelah itu adalah hukum Snellius dan persamaan Fresnel. Hukum Snellius dan persamaan Fresnel ya. Fresnel. Nah, kemudian kelompok 3 judulnya adalah total internal reflection. Total
total internal reflection atau pemantulan sempurna ya. Nah, kemudian kelompok 4 judul makalahnya adalah cahaya dan alat optik. Cahaya dan alat optik. Kelompok 4 adalah cahaya dan alat optik. Nah, kemudian kelompok yang kelima judulnya adalah setelah cahaya dan alat optik ada difraksi dan interferensi. Difraksi dan interferensi. Kemudian kelompok 6 adalah pengenalan dasar komunikasi fiber optik. Pengenalan dasar komunikasi fiber optik. Nah, ini adalah judul-judul perkuliahan kita yang saya jadikan tugas bagi teman-teman. Nah, lalu bagaimana tugas itu dibuat? Jadi, buatlah makalah ini, eksplorlah makalah ini dari atau berdasarkan video perkuliahan yang sudah kita buat. Buatlah makalah berdasarkan video perkuliahan yang telah kita lakukan. Nah, maksudnya apa? Jadi ya tinggal kalian buat contoh, misalnya persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik. Ya jelaskan saja persamaan Maxwell itu dan gelombang elektromagnetik itu bagaimana. Persamaan Maxwell itu diturunkan seperti apa. Kemudian gelombang elektromagnetik itu seperti apa. Dibuat saja berdasarkan video perkuliahan yang telah kita lakukan. Nah, artinya apa? Ya, teman-teman harus ya, seperti membuat makalah biasa ya, harus diceritakan dan dijelaskan. Nah, dijelaskan itu ya kita sudah terbantu oleh video tersebut ya, karena saya juga secara oral, secara vokal juga menjelaskan. Nah, mungkin untuk membantu ya diaktifkan saja subtitle bahasa Indonesianya itu yang bisa juga ya untuk mengambil tulisannya ya. Diaktifkan saja itunya. Nah, kalau sudah ditulis, kalau sebetulnya teman-teman sebelumnya, kalau teman-teman sebelumnya membuat catatan perkuliahan kita dengan lengkap, mungkin tidak perlu, mungkin tidak banyak lagi tambahan yang diperlukan ya. Cukup ditambah di penjelasan-penjelasan saja lagi. Nah, bagi yang sudah membuat dengan lengkap catatan perkuliahannya. Karena setiap video kita sebelum ini kita membuat resume perkuliahan. Jadi itu gunanya, tidak sia-sia ya. Dipakai resume perkuliahan kita sebelumnya itu untuk membuat tugas kelompok ini. Nah, kekurangannya ini mana? Kurangnya ya dilihat pada video tersebut. Kalau penjelasannya kan ada penjelasan saya ya. Dituliskan di situ penjelasan saya. Atau kalau Anda mau mencari dari sumber referensi, nah tidak ada masalah, silakan. Nah, artinya apa? Artinya buatlah makalah ini, tugas kelompok ini dengan sungguh-sungguh, itu intinya. Nah, ada yang ingin saya sampaikan, yang sangat penting adalah, nah ini dia, copy and paste from internet. Copy and paste from internet will be apa ini ya? Tidak akan saya kasih toleran ya. Intoleran. Artinya copy dan paste dari internet tentang makalah ini tidak akan
saya kasih toleransi. Artinya tidak akan saya periksa, langsung akan saya nolkan tugas kelompok yang sekaligus menjadi kuis ini. Jadi ya juga akan berdampak ini ya. Kenapa? Karena tugas ini sebetulnya sudah sangat terbantu dan dengan adanya catatan-catatan perkuliahan kita sebelumnya. Nah, sehingga tinggal ditambah-tambah saja penjelasannya atau gambarnya. Nah, jadi 10 halaman itu minimal itu ya boleh masukkan gambar, misalnya seperti itu ya. Yang tidak boleh itu adalah copy and paste dari internet, baik itu kalimat-kalimatnya maupun persamaan. Nah, seperti itu. Jadi persamaan-persamaan itu ya mau tidak mau harus diketik ya, ditulis. Jadi itu terkait pelaksanaan tugasnya. Lalu kapan ini tugas ini dikumpulkan? Jadi tugas ini dikumpulkan hari ini, tepatnya kita sebetulnya pertemuan ke-14 ya. Dikumpulkan sebelum UAS ya. Saya buat saja tanggalnya, yaitu tanggal 3 berarti dikumpulkan sebelum tanggal 10 Juni. Sebelum UAS, saya buat saja tanggalnya 10 Juni. Tanggal 10 Juni 2021 pukul, saya buat pukul 12 siang saja, atau pukul 11.59 WIB ya. Nah, saya buat seperti itu. Jadi saya tidak akan menerima tugas-tugas yang terlambat. Kenapa? Karena ini waktunya cukup lama. Hari ini baru tanggal 27, artinya ada 2 minggu dari sekarang ya. Sementara tugas ini tidaklah terlalu berat. Sementara nilainya ada 2, sebagai nilai kelompok 1 dan sebagai nilai kuis 1 lagi. Nah, sebentar saya cek lagi apa-apa yang belum saya sampaikan di sini. Makalahnya sudah, halaman judul sudah, kontennya, daftar pustaka sudah saya jelaskan, topik tugas kelompok juga sudah saya jelaskan. Kemudian copy and paste dari internet juga sudah saya statementkan tidak boleh, dan pengumpulannya adalah sebelum ujian atau 10 Juni 2021 pukul 11.59 WIB. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ini. Mohon dikerjakan dengan baik tugas ini, karena satu kelompok teman-teman terdiri atas 6 orang. Nah, kalau mengerjakan untuk 10 halaman ini menurut saya tidaklah terlalu berat. Nah, explore-lah dari video perkuliahan kita itu. Nah, catatlah dari sana, ambillah materi intinya dari situ, lalu kembangkan dia, jelaskan dia berdasarkan referensi-referensi yang ada. Ingat, jangan di copy and paste dari internet. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.